Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang rekan-rekan semua. Kami dari tim Pro Pemerintahan akan menjabarkan dan mendiskusikan bersama rekan-rekan semua tentang kebijakan bantuan sosial yang telah kami terapkan dan telah kami berikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk argumen pertama kami dari pemerintahan akan kami jabarkan sebagai berikut. Oke, pemerintah itu tidak hanya menggulirkan bantuan sosial berupa beras dan paket sembako sesuai data Kementerian Sosial atau Kemensos, melainkan memperluas sasaran ke pekerja sektor informal. Seperti kayak pemerintah itu memberikan lowongan pekerjaan yang bisa menguntungkan masyarakat, yang bisa kita katakan masyarakat menengah ke bawah. Terus program sembako merupakan transformasi program bantuan pangan non tunai. Berarti ini dikaitkan dengan sembako. Bantuan sembako langsung meringankan beban masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam kondisi ekonomi sulit seperti pada saat pandemi atau inflasi yang tinggi. Pemerintah itu bisa memastikan masyarakat agar tetap mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain sepertinya pendidikan dan kesehatan. Terus dengan adanya bantuan ini, masyarakat dapat mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan lain kayak pendidikan atau modal usaha lain. Baik, kami dari pengusaha sembako dari tim Pro untuk menyuarakan dukungan penuh terhadap pengusaha sembako yang merupakan tulang punggung ekonomi mikro dan ketahanan pangan bangsa kita. Pengusaha sembako memainkan peran penting sebagai jembatan antara produsen dan konsumen dalam rantai distribusi bahan pokok. Tanpa mereka, bagaimana mungkin hasil pertanian dari desa-desa terpencil bisa sampai ke meja makan masyarakat perkotaan. Pengusaha sembako dari pedagang, grosir, hingga pengecer kecil menjadi makan rantai vital yang memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, saya dari pihak masyarakat ingin menyampaikan argumen saya tentang pemerintah memberikan bantuan sosial non tunai dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, pemerintah mengklaim bahwa mereka akan memberikan bantuan sosial atau bansos dan lapangan pekerjaan adalah solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Namun kebijakan ini bagi kami para pihak masyarakat tidak efektif dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, izin menambahkan pernyataan dari teman saya. Pemerintah tadi kan menjelaskan bahwa mereka memberikan lowongan pekerjaan serta membuka loker kepada masyarakat. Namun faktanya saat ini banyak generasi net atau pengangguran, apalagi di kalangan anak muda. Kita tahu susahnya syarat pekerjaan, minimnya lowongan yang terbuka, pendidikan yang kurang memadai, serta prospek pekerjaan yang kurang di masyarakat. Jadi masyarakat hanya mengandalkan bantuan pemerintah seperti BLT saat masa Covid serta bansos. Tapi tidak dipungkiri jika masyarakat selalu mengandalkan pemerintah tanpa adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran serta dapat menimbulkan rasa malas bekerja pada masyarakat apabila terus-menerus mengandalkan bansos, pasti akan menguras dana negara. Jadi apa solusi yang paling baik dari pemerintah untuk mengatasi masalah saat ini? Oke, selesai. Oke, sebagai alasan yang peduli pada masyarakat, kami itu menyambut baik upaya pemerintah itu dalam pemberian sembako atau bantuan sosial berupa sembako tersebut. Nah, namun kenyataan di lapangan yang kami ketahui bahwa distribusi ini seringkali tidak tepat sasaran. Banyak keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara mereka benar-benar membutuhkan tersebut justru tidak menerima bantuan tersebut. Oke, kami dari kelompok LSM kontra terhadap kebijakan bansos yang diberikan pemerintah, di mana sudah diberikan oleh rekan saya tadi bahwa permasalahan pendataan penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Sistem pendataan yang digunakan saat ini masih memiliki banyak kelemahan, di mana banyak sekali terjadi bahwa masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara yang mampu justru menerima bantuan. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa sistem pendataan tidak akurat dan tidak terintegrasi dengan baik. Oke,
Oke baik, kami dari akademisi sendiri di mana berusaha sebaik mungkin untuk menganalisis dan mencari informasi berkaitan dengan bantuan sosial ini, baik itu daripada dampak positif yang diberikan dari kebijakan ini ataupun dampak negatifnya. Dan kami sendiri itu beberapa dasar hukum utama dalam bansos tersebut itu ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan juga terakhir Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, di mana di sini tertera mengatakan bahwa pemerintah itu wajib melaksanakan tugasnya untuk membantu masyarakat dan untuk memberikan solusi daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, memang menurut analisis kami itu ada beberapa kasus yang dimana kasus tersebut menyatakan bahwasanya ada beberapa oknum-oknum tertentu sengaja melakukan korupsi ataupun tidak tepat sasaran dalam segi pembagian bansos ini. Nah, jadi kami di sini menyimpulkan bahwasanya kami mendukung dari pihak masyarakat yang menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah, namun kami juga akan berusaha menganalisis dan membantu pemerintah dan memberikan solusi daripada masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Langkah-langkah yang telah dan akan kami lakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas data. Yang kedua itu adalah pelibatan masyarakat. Partisipasi warga dalam proses pendataan dan seleksi penerima bansos untuk meningkatkan akuntabilitas, dan akhir itu adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu membatasi korupsi, membangun mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pendistribusian bansos. Pada perusahaan yang dimana tentang bantuan sosial sembako. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Pasal 51, pemerintah dapat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjamin hak atas pangan. Artinya, bansos ini adalah kebijakan yang sah, kebijakan yang sah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin. Nah, lalu bagaimana kenyataan yang di lapangan pada saat ini seperti pengakuan yang sudah dijelaskan oleh masyarakat tersebut? Nah, apakah pemerintah ini yakin tidak ada permainan dalam anggaran pembagian sembako ini? Nah, kalaupun yakin tidak ada, apa yang meyakinkan masyarakat akan hal tersebut? Sembako yang busuk, seperti berasnya yang berkutu dan minyaknya yang tengik. Di sini kan sudah dijelaskan oleh pemerintah, menjelaskan tentang hal tersebut kembali lagi kepada agennya, kepada pengusaha sembako. Di sini kami belum menerima jawaban yang pasti. Kami masih ada tanda tanya di dalam poin pertama kami ini belum terjawab semua. Mohon tadi pendapat dari pengusaha sembako tentang pemerintah yang tadi mengatakan ini kembali lagi ke agennya. Saya menyangka untuk beras itu sebenarnya dari reduksinya atau peningkatannya. Nah, kami sebagai pengusaha sembako itu berusaha supaya kualitas sembako yang kami hasilkan dengan baik itu benar-benar bagus. Menambah sedikit tentang apa yang dikatakan oleh masyarakat tentang sembako seperti beras yang berkutu atau bisa dikatakan sembako yang kurang berkualitas. Kalau dari sudut pandang kami sendiri, ada beberapa argumen yang bisa kami sampaikan terkait seperti sembako beras yang berkutu tersebut. Kami bisa berargumen bahwa beras berkutu itu bisa terjadi karena masalah penyimpanan di gudang, distribusi atau agen bukan dari kualitas awalnya, atau bisa dikatakan terkait dengan cuaca atau kelembapan dan durasi penyimpanan yang lama bisa menyebabkan kutu muncul secara alami. Untuk sembako bukanlah solusi terbaik bagi kami kalangan masyarakat untuk membantu yang membutuhkan. Nah, justru sistem ini memiliki banyak kali kelemahan, mulai dari efektivitas penyaluran, potensi korupsi, hingga keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Tentang sembako ini, apakah dapat membantu masyarakat atau malah membuat masyarakat ketergantungan? Jika dikelola dengan baik,
Sembako ini bisa membantu masyarakat seperti mengurangi beban ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan, atau bahkan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, bisa membuat ketergantungan, masyarakat kurang mandiri, penyalahgunaan program, dan tidak menyelesaikan akan masalah mereka sendiri. Kami dari akademisi sendiri, ada sedikit melakukan riset atau analisis tentang kebijakan pemerintah. Di mana pasti yang kami juga menunjukkan daripada pihak masyarakat, karena kami juga masyarakat biasa. Di sini kami berusaha untuk sebisa mungkin menemukan solusi. Namun tidak perlu kemungkinan bahwasanya tindakan korupsi itu bisa terjadi untuk masalah sembako ini. Karena kita bisa lihat di pemerintahan kita ini bahwa banyak sekali pejabat-pejabat tinggi itu terlibat dalam korupsi. Nah, sedangkan korupsi ini sendiri itu dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Nah, kami di sini sebagai akademisi yang sudah menganalisis dan sudah riset di lapangan kaitan dengan masyarakat, bahwasanya benar ada beberapa bantuan sosial dari pemerintah itu tidak sampai ke masyarakat, dan juga ada yang nyampe namun tidak sesuai dengan salahnya yang sampai. Jadi kami sebagai akademisi resmi mengharapkan dari pemerintah untuk masalah ini dapat ditangani lebih adil. Dan masalah hanya membantu bagian masyarakat ini sendiri, mana di sini kami menangkapnya bahwa bantuan ini itu bersifat jangka pendek dan bukan jangka pendek. Kami mengharapkan dari pemerintah untuk solusi masalah tersebut. Akademisi mendorong penerapan teknologi sensor untuk memantau kondisi penyimpanan dan transportasi sembako. Dengan menggunakan teknologi ini, aspek seperti suhu, kelembapan, dan tekanan dapat dipantau secara real time hingga kualitas produk tetap terjaga selama proses distribusi. Jadi kami dari pemerintah mengumpulkan dan menegaskan bahwa program sembako adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas pangan. Melalui berbagai kebijakan yang telah kami lakukan, kami akan berusaha memastikan bahwa distribusi sembako dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Dan kami juga akan melakukan mekanisme penyaluran agar terus diperbaiki. Kami juga akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang menyalahgunakan program ini. Kami juga mengajak masyarakat dan LSM untuk